Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan Zoom pada pertemuan kali ini dalam rangka mempresentasikan kelompok yang beranggotakan Azizah dengan NIM 217.037, Delva Rosalinda 217.100, Rani Susanti 217.109, Ulfatri Arfitin 217.121. Untuk pembaca materi pertama yang akan dibacakan oleh Ulfa. Kepada Ulfa kita persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi konsep permakah kepaduan wacana. Unsur utama pembentuk wacana, konsep permakah kepaduan wacana. Dalam suatu kepaduan wacana, ada unsur yang dinamakan kohesi dan koherensi, di mana kohesi merupakan organisasi sintaktik yang merupakan wadah-wadah kalimat disusun secara padu dan padat untuk menghasilkan tuturan. Dalam hal ini berarti pula bahwa kohesi merupakan hubungan antar kalimat di dalam sebuah wacana, baik dalam strata gramatikal maupun dalam strata leksikal tertentu. Sedangkan koherensi adalah kekompakan hubungan antar kalimat dalam wacana. Koherensi juga hubungan timbal balik yang serasi antar unsur dalam kalimat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kohesi ialah aspek formal bahasa dalam wacana, hubungan yang tampak pada bentuk. Sedangkan koherensi ialah hubungan yang berkaitan antar proposisi. Tetapi berkaitan tersebut tidak secara eksplisit atau nyata dapat dilihat pada kalimat-kalimat yang mengungkapkannya. Atau dapat dipahami bahwa kohesi adalah keterpaduan bentuk, sedangkan koherensi adalah kepaduan makna. Koherensi dan kohesi merupakan suatu unsur wacana yang penting karena digunakan dalam membangun suatu teks yang baik. Wacana yang baik ditandai dengan adanya hubungan semantik antar unsur bagian dalam wacana. Hubungan tersebut dinamakan dengan hubungan koherensi. Hubungan koherensi dapat diciptakan dengan mengganti piranti kohesi. Piranti kohesi ada bermacam-macam. Piranti kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Sedangkan wacana yang baik adalah wacana yang memiliki kohesi, koherensi, kalimat atau kata yang dipakai bertautan. Pemahaman wacana yang baik memerlukan pengetahuan dan penguasaan kohesi yang baik pula. Tidak hanya berfokus pada kaidah bahasa, namun juga pada realitas pengetahuan kita dalam proses penalaran yang disebut dengan penyimpulan sintaktik. Suatu teks atau wacana benar-benar kohesi apabila terdapat kesesuaian bentuk bahasa terhadap konteks. Ketidaksesuaian bentuk bahasa dengan konteks akan menghasilkan teks yang tidak kohesif. Suatu wacana dituntut memiliki keutuhan struktur. Keutuhan itu sendiri ialah yang disebut sebagai struktur wacana. Sebagai sebuah organisasi, struktur wacana dapat diurai atau dideskripsikan bagian-bagiannya. Dalam suatu rangkaian kalimat dikatakan menjadi struktur wacana bila di dalamnya terdapat hubungan emosional antar bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Sebaliknya, suatu rangkaian kalimat belum tentu bisa disebut sebagai wacana apabila tiap-tiap kalimat dalam rangkaian itu memiliki makna sendiri-sendiri dan tidak berkaitan dengan semantik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Pembaca materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rani Santi. Kepada Rani kita persilakan. B. Jenis kohesi dalam wacana.
Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana. Dalam hal ini berarti pula bahwa kohesi merupakan hubungan antar kalimat di dalam sebuah wacana, baik dalam strata gramatikal maupun strata leksikal tertentu. Kohesi dalam paragraf adalah tarik-menarik antar kalimat dalam paragraf, sehingga kalimat-kalimat itu tidak saling bertentangan, akan tetapi tampak menyatu dan bersama-sama mendukung pokok pikiran paragraf. Kohesi merupakan hubungan antar kalimat di dalam sebuah wacana, baik di dalam sastra gramatikal maupun dalam skala leksikal tertentu. Hal ini diungkapkan oleh Bu Mulyana yang berpendapat bahwa kohesi dalam wacana diartikan sebagai kepaduan bentuk secara struktural membentuk ikatan sintaktikal. Mengenai hal tersebut, Tarigan mengemukakan bahwa kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana. Haliday dan Hasan dalam Bambang Hartono juga mengungkapkan bahwa kohesi merupakan konsep makna yang mengacu pada hubungan makna di dalam suatu wacana. A. Kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal merupakan kepaduan yang dicapai dengan menggunakan elemen dan aturan gramatikal. Kohesi gramatikal antara lain dapat terbentuk melalui rujukan, substitusi, dan elipsis, serta konjugasi. Pertama, substitusi. Substitusi umum digunakan untuk menghindari repetisi. Substitusi mengacu ke pergantian kata-kata dengan kata lain. Substitusi hampir sama dengan referensi. Yang membedakan keduanya adalah referensi merupakan hubungan makna, sedangkan substitusi merupakan hubungan leksikal atau gramatikal. Selain itu, substitusi dapat berupa proverba, yaitu kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan tindakan, keadaan, hal, atau isi bagian wacana yang sudah disebutkan sebelum atau sesudahnya, yang dapat berupa substitusi klausal. Substitusi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu substitusi nominal yang merupakan pergantian satuan lingual yang berkategori kata benda atau nomina dengan satuan lingual lain yang juga berkategori nomina. Kedua, substitusi verbal. Substitusi verbal yaitu pergantian satuan lingual yang berkategori verba atau kata kerja dengan satuan lingual lainnya yang juga berkategori verba. Ketiga, substitusi frasal. Substitusi frasal merupakan penggantian satuan lingual tertentu yang berupa kata atau frasa dengan satuan lingual lainnya yang berupa frasa. Dan keempat, substitusi klausal. Substitusi klausal merupakan penggantian satuan lingual tertentu yang berupa klausa atau kalimat dengan satuan lingual lainnya yang berupa kata atau frasa. Yang kedua, ada referensi atau pengacuan. Referensi merupakan hubungan antara kata dengan acuannya. Kata-kata yang berfungsi sebagai pengacu disebut deiksis. Sedangkan unsur-unsur yang diacunya disebut antecedan. Referensi menekankan hubungan antara kata dengan objeknya. Objek yang berada di luar teks mengindikasi adanya referensi exoforis. Sedangkan objek yang berada dalam teks menandakan adanya referensi endoforis. Referensi exoforis merupakan referensi yang bersifat substitusional yang apabila mengacu ke antecedan yang ada di luar wacana. Referensi endoris. Referensi endoris merupakan referensi yang berposisi sesudah antecedannya. Referensi endoris ini disebut juga dengan referensi anaforis. Sedangkan yang berfungsi sebelum antecedannya disebut dengan referensi kataforis. Pengacuan anaforis adalah jika satuan lingual mengacu pada satuan lingual lain yang mendahulunya, mengacu antecedan di sebelah kiri.
Pengacuan kataforis merupakan salah satu kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain yang mengikutinya, atau mengikuti anteseden di sebelah kanan atau mengacu pada unsur baru yang disebut kemudian. Ketiga, ada elipsis. Elipsis seringkali disebut juga dengan pelesapan, yakni penghilangan kata-kata yang dapat dimunculkan kembali dalam suatu pemahaman hubungan kohesif. Elipsis atau pelesapan pada dasarnya sama dengan hubungan kohesif substitusi atau penyulihan. Hanya saja pada hubungan pelesapan ini unsur penggantinya itu dinyatakan dalam bentuk kosong atau zero. Sesuatu yang dinyatakan kata, frasa, atau bagian kalimat tertentu dilepaskan karena sudah disebutkan pada kalimat sebelum atau sesudahnya. Penamaan pelesapan biasanya dengan fungsi atau peran sintaksis. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi atau kata sambung merupakan bentuk atau satuan kebahasaan yang berfungsi sebagai penyambung, perangkai atau penghubung antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan seterusnya. Konjungsi ini disebut juga sebagai sarana perangkaian unsur-unsur kewacanaan. Beberapa jenis konjungsi antara lain, yaitu konjungsi adservatif, konjungsi klausal, konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi temporal. Konjungsi atau kata sambung mempunyai tugas menghubungkan dua satuan lingual. Satuan yang dimaksud adalah klausa, frasa, dan kata. Jadi, konjungsi dapat menghubungkan antar satuan lingual sejenis atau antar satuan lingual jenis yang satu dengan satuan lingual jenis yang lain. Dilihat dari perilaku sintaksisnya dalam kalimat, konjungsi dapat dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. A. Konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur sintaksis yang memiliki status yang sama, baik itu unsur klausa, frasa, maupun kata. Contoh konjungsi koordinatif ini yaitu seperti kata dan, dengan, serta, atau, kemudian, lantas, terus, adapun, lagi, tetapi, melainkan, padahal, dan sedangkan. Selanjutnya konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur sintaksis yang berupa klausa yang tidak memiliki status yang sama. Jenis konjungsi subordinatif ini yaitu seperti penanda hubungan waktu, seperti kata sejak, semenjak, sewaktu, ketika, begitu, dan lain-lainnya. Selanjutnya konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif merupakan konjungsi yang terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh salah satu kata, antara salah satu kata, frasa, atau klausa yang dihubungkan. Konjungsi korelatif bertugas menandai hubungan perlawanan dan hubungan pertingkatan. Yang keempat, ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi ini bertugas menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Konjungsi ini secara bentuk berada bersama-sama dengan suatu kalimat, sehingga menjadi bagian dari kalimat yang bersangkutan. Akan tetapi, secara maknawi juga terikat pada kalimat lainnya. Contohnya seperti kata meskipun demikian, sungguh pun demikian, sesudah itu, setelah itu, dan lain-lainnya. Dan terakhir, ada konjungsi antar paragraf. Konjungsi ini menghubungkan paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Contohnya, selain itu. Jenis kohesi wacana lainnya yaitu kohesi leksikal.
Kohesi leksikal. Kohesi leksikal memanfaatkan unsur leksikal atau kata yang menandakan hubungan semantis antar unsur pembentuk wacana. Kohesi ini dapat diwujudkan melalui reiterasi dan kolokasi. Reiterasi. Reiterasi merupakan yang menekankan fokus atau topik dalam sebuah wacana. Reiterasi merupakan dapat berupa repetisi, sinonimi, hiponimi, metonimi, dan antonimi. Jenis reiterasi yang pertama yaitu repetisi, merupakan pengulangan kata yang sama. Contohnya, kini Soleh hidup seorang diri di Jakarta. Baginya, Jakarta adalah rumah yang tak tergantikan. Kata pengulangan tersebut dapat kita lihat pada kata Jakarta. Jenis reiterasi, sementara itu, reiterasi sinonimi menekankan hubungan antar kata yang memiliki makna sama. Contohnya, kini Soleh hidup seorang diri di Jakarta. Baginya, ibu kota adalah rumah yang tak tergantikan. Yang ketiga ada hiponimi. Hiponimi merupakan relasi antar kata yang memiliki makna spesifik dan generik. Reiterasi berikutnya adalah metonimi atau metonimia, yaitu pemakaian nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan orang, barang, atau hal sebagai penggantinya. Selanjutnya ada kolokasi. Alat kohesi leksikal yang kedua adalah kolokasi, yakni penanda hubungan antar kata yang mencerminkan lingkungan atau bidang yang sama. Perhatikan contoh berikut. Soleh bekerja sebagai seorang wartawan. Dia melihat Jakarta sebagai tempat yang menarik untuk diberitakan. Tulisan-tulisan Soleh sering terpampang pada halaman depan surat kabar nasional. Wartawan, berita, dan surat kabar merupakan tiga hal yang saling berkolokasi, sehingga mampu membuat wacana semakin padu. Kohesi leksikal atau perpaduan leksikal adalah hubungan leksikal antara bagian-bagian wacana untuk mendapatkan keserasian struktur secara kohesif. Unsur kohesi leksikal terdiri dari sinonim atau persamaan, antonim lawan kata, hiponim bagian atau isi, repetisi pengulangan, dan kolokasi kata sanding, dan ekvivalensi. Tujuan digunakan aspek-aspek leksikal itu adalah diantaranya adalah untuk mendapatkan efek intensitas makna bahasa, kejelasan informasi, dan keindahan bahasa lainnya. Kohesi leksikal merupakan kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kata. Kohesi ini dapat terbentuk antara lain dengan pengulangan sinonim, antonim, dan hiponim. Koleksi leksikal hubungan antar unsur dalam wacana secara semantis terbagi menjadi 6 macam. Berikut penjelasannya. 1. Repetisi. Repetisi merupakan pengulangan satuan lingual atau bunyi suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan. Berdasarkan tempat satuan lingual yang diulang dalam baris, klausa, maupun kalimat, repetisi dapat dibedakan menjadi 8, yaitu repetisi epizeuksis, tautotes, anafora, epistrofa, simplok, mesodiplosis, epanalepsis, dan anadiplosis. Kedua, sinonimi atau padan kata. Fungsi dari sinonimi adalah untuk menjalin hubungan makna yang sepadan antar satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain dalam wacana. Sinonimi merupakan salah satu aspek leksikal yang mendukung kepaduan wacana. Sinonimi dapat dibatasi sebagai: pertama, telaah mengenai bermacam-macam kata
yang memiliki makna yang sama. Yang kedua, keadaan di mana dua kata atau lebih memiliki makna yang sama. Sebaliknya, sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna yang sama. Hubungan sinonim bisa terbentuk antara kata dengan kata, kata dengan frasa, atau sebaliknya. Ketiga, antonimi atau lawan makna. Istilah antonimi dipakai untuk menyatakan lawan makna, sedangkan kata berlawanan disebut antonim. Antonimi adalah relasi antar makna yang wujud logisnya sangat berbeda atau bertentangan. Antonimi disebut juga sebagai oposisi makna, yang mana di dalamnya mencangkup konsep yang betul-betul berlawanan sampai kepada yang hanya kontras. Oposisi makna terbagi menjadi 5, yaitu oposisi mutlak, oposisi kutub, oposisi hubungan, oposisi hierarkial, dan oposisi majemuk. Selanjutnya ada kolokasi atau sanding kata. Kolokasi atau sanding kata adalah asosiasi yang tertentu dalam menggunakan pilihan kata yang cenderung digunakan secara berdampingan. Kata-kata yang berkolokasi adalah kata-kata yang cenderung dipakai dalam suatu domain atau jaringan tertentu. Berikutnya ada hiponimi, yang merupakan hubungan atas bawah. Hiponimi dapat diartikan sebagai satuan bahasa atau kata, frasa, dan kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna satuan lingual yang lain. Hiponimi merupakan semacam relasi antar kata yang berwujud atas bawah atau dalam suatu makna yang terkandung sejumlah komponen yang lain. Kohesi leksikal berikutnya ada ekuivalensi atau kesepadanan, yang merupakan hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lainnya dalam sebuah paradigma. Aspek formal bahasa yang berkaitan erat dengan kohesi ini melukiskan bagaimana caranya proposisi-proposisi saling berhubungan satu sama lain. Pembacaan materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Aizah kepada Aizah, kita persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Rani Susanti, yaitu koherensi. Koherensi adalah kekompakan atau hubungan antar kalimat dalam wacana. Koherensi juga hubungan timbal balik yang serasi antar unsur dalam kalimat kerap. Dalam Mulyana 2005-30. Sejalan dengan hal tersebut, Halide dan Hasan dalam Mulyana 2005-31 menegaskan bahwa struktur wacana pada dasarnya bukanlah struktur sintaktik, melainkan struktur semantik, yakni semantik kalimat yang di dalamnya mengandung proposisi-proposisi. Sebab beberapa kalimat hanya akan menjadi wacana sepanjang ada hubungan makna atau arti di antara kalimat-kalimat itu sendiri. Beberapa bentuk atau jenis hubungan koherensi dalam wacana telah dideskripsikan oleh para ahli. De Angelo dalam Tarigan 1987 misalnya menyatakan bahwa yang termasuk unsur-unsur koherensi wacana diantaranya mencakup unsur pembahasan, repetisi, pronomina, sinonim, totalitas bagian, komparasi, penekanan, kontras, simpulan, contoh, paralelisme, lokasi anggota, dan waktu. Wall dalam Tarigan 2009 menyatakan bahwa koherensi merupakan pengaturan secara rapi, kenyataan dan gagasan, fakta, ide, menjadi suatu untaian yang logis, sehingga mudah memahami pesan yang dikandungnya. Kekoherensian sebuah wacana dapat diwujudkan secara implisit maupun eksplisit.
Secara implisit, hal ini dapat dicapai lewat konteks situasi di mana bahasa digunakan. Secara eksplisit, hal tersebut dapat dicapai lewat unsur-unsur kohesi dan unsur-unsur acuannya yang berkesinambungan. Tujuan aspek pemakaian aspek sarana koherensi antara lain ialah agar tercipta susunan dan struktur wacana yang memiliki sifat serasi, runtut, dan logis. Sifat serasi artinya sesuai, cocok, dan harmonis. Kesesuaian terletak pada serasinya hubungan antar proposisi dalam kesatuan wacana. Runtut artinya urut, sistematis, tidak terputus-putus, tetapi bertautan satu sama lain. Sedangkan sifat logis mengandung arti masuk akal, wajar, jelas, dan mudah dimengerti. Suatu rangkaian kalimat yang tidak memiliki hubungan bentuk dan makna secara logis tidak dapat dikatakan sebagai wacana. Beberapa bentuk atau jenis hubungan koherensi dalam wacana telah dideskripsikan oleh para ahli. De Angelo dalam Tarigan 1987 misalnya menyatakan bahwa yang termasuk unsur-unsur koherensi wacana diantaranya mencakup unsur pembahasan, repetisi, pronomina, sinonim, totalitas bagian, komparasi, penekanan, kontras, simpulan, contoh, paralelisme, lokasi, anggota, dan waktu. Webster dalam Tarigan 1987 mengatakan bahwa koherensi adalah satu kohesi yang meliputi perbuatan atau keadaan menghubungkan, memperlihatkan, dan dua, koneksi yang meliputi hubungan yang cocok dan sesuai atau ketergantungan yang satu dengan yang lain secara rapi seperti bagian-bagian wacana atau argumen-argumen atau rentetan penalaran. Lebih lanjut lagi, Wahab dalam Tarigan 1978 menyatakan bahwa koherensi adalah penyatuan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta dan ide menjadi suatu untaian yang logis sehingga dapat memahami pesan yang dikandungnya. Next. Yang analisisnya. Lupa. C. Contoh wacana untuk dianalisis. Yaitu Satuan Tugas Satgas Penerapan COVID-19 mencatat terjadi penambahan penerimaan dosis penguat vaksin COVID-19 sebanyak 4.040 bentar. Orang di Indonesia sehingga telah menjadi 14.351 orang hingga Sabtu hingga Sabtu. Orang tercatat menerima vaksin dosis lengkap pada hari ini. 2. Sehingga jumlah keseluruhan menjadi 150 juta orang. 3. Total mencapai 1.900 bentar ya. Usia mempelajari
vaksinasi. Masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. 6. Sebelumnya, Satgas melaporkan kasus positif COVID-19 bertambah sebanyak 14 juta orang di Indonesia pada Sabtu 12 Maret sehingga total mencapai 5 juta lebih orang. Kasus sembuh COVID-19 bertambah sebanyak 33 orang sehingga jumlah keseluruhan mencapai 5 juta orang. Sedangkan kasus meninggal akibat COVID-19 bertambah 248 orang sehingga total menjadi 1.501 orang hingga saat ini. Keterangannya. Yang warna kuning itu sebagai repetisi pengulangan Satgas. Yang merah repetisi pengulangan dosis. Biru muda repetisi pengulangan COVID-19. Ungu konjungsi. Abu-abu repetisi pengulangan vaksin. Hijau repetisi pengulangan kata di Indonesia. Sedangkan coklat masyarakat diimbau atau substitusi dan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas merupakan disubstitusi. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok 8. Saya sebagai moderator, kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.